Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina anuttaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi wa bi khuluqin hasan. Pertama-tama, yang pertama, marilah kita selalu mengucapkan rasa puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang sangat mulia ini kita masih diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kesehatan, sehingga kita selaku muslim masih dapat melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Yang kedua kalinya, salawat beriring salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selaku umatnya selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir kiamat, dan nantinya kita akan mendapatkan syafaat darinya. Selanjutnya, selaku khotib, kami mengajak kaum muslimin dan muslimat sekalian, marilah kita selalu meningkatkan kadar iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Adapun judul khutbah kita pada Jumat kali ini yaitu bahaya dari hidup glamor. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada era globalisasi dan teknologi seperti saat ini, gaya hidup yang bermegah-megah dan glamor, yaitu gaya hidup yang mewah, gaya hidup yang eksklusif, sudah menjadi tontonan yang dapat dilihat oleh masyarakat luas. Tontonan tersebut bahkan menjadi standar baru bagi mereka dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Segala cara pun akan dilakukan untuk mendapatkan harta guna memuaskan gaya hidup yang penuh dengan kemewahan tersebut. Padahal bermegah-megah dan glamor akan menyebabkan seseorang lupa tujuan hidupnya, yaitu untuk beribadah dan mencari bekal perjalanan akhirat. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan bahayanya sikap bermegah-megah yang akan mengundang musibah berupa neraka jahim yang menyala-nyala apinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat At-Takasur yang berbunyi, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yaqin summa la tus'alun yauma izin anin naim. Bermegah-megahlah telah melalaikan kamu sampai kamu ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Terkait dengan ayat tersebut, Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya, Tafsir Al-Maraghi, menerangkan bahwasanya ayat ini turun kepada dua kabilah Ansor, yaitu Bani Haris dan Bani Hars, yang saling menyombongkan diri dan bermegah-megah. Salah satu di antara keduanya saling mengatakan, apakah di antara kalian ada seperti Fulan dan Fulan yang masih hidup? Kemudian mereka pun berpaling menuju kuburan dan saling mengatakan, apakah di antara kalian
ada yang seperti bulan sambil menuju ke kuburan tersebut. Sehingga surat At-Takasur tersebut turun sebagai teguran atas mereka yang menyombongkan diri serta bermegah-megah dan melalaikan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah gaya hidup glamor atau berlebihan merupakan kemaksiatan yang tentu dapat mendatangkan malapetaka dan musibah bagi pelakunya. Musibah tersebut setidaknya dapat dipetakan menjadi 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu terlalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah merupakan tujuan utama diciptakannya manusia. Dengan demikian, manusia wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala hal yang menyebabkan jauh dari tujuan utama tersebut. Di antara perkara yang akan menjauhkan seseorang dari tujuan tersebut adalah bermegah-megah dan menjalani kehidupan di dunia ini. Demikian karena ia akan lupa akan tujuan diciptakan ia di dunia, sedangkan yang selalu diingat hanyalah bagaimana memperoleh harta sebanyak-banyaknya guna memenuhi gaya hidup yang glamor, yang penuh dengan kemewahan dan bermegah-megah di dalamnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sifat tercela tersebut dalam surat At-Takasur ayat 1 dan 2, yaitu bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kuburan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, yaitu cinta kepada dunia tapi takut akan kematian. Gaya hidup bermegah-megah tentu akan menjadikan seseorang selalu mengutamakan dunia yang ada daripada akhiratnya. Yang ada ujungnya, ia akan takut akan datangnya sebuah kematian. Sedangkan kehidupan di dunia sejatinya adalah tempat mencari bekal untuk menghadapi kematian yang pasti akan datang kepada kita. Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya menukilkan ungkapan penting Imam Ahmad bin Hanbal terkait dunia. Ad-dunya daru amalin wal akhiratu daru jazai. Faman lam ya'mal huna nadima hunaka. Dunia adalah tempat kita beramal dan akhirat adalah tempat pembalasan. Jadi siapa yang tidak beramal dunia, maka ia pasti akan menyesal nantinya di akhirat. Sehingga Allah pun mengingatkan kita hal tersebut dalam surat At-Takasur, yaitu ayat ketiga dan ayat sampai 5. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Selanjutnya itu yang ketiga, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Selain terlalaikan dalam masalah ibadah, cinta dunia dan takut akan kematian, gaya hidup glamor juga akan menghantarkan seseorang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala yang menyala-nyala. Demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan mengancam kepada setiap orang yang bermegah-megah dengan neraka jahim yang menyala-nyala apinya. Allah mengingatkan dalam surat At-Takasur pada ayat 6 sampai ayat 8, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan bermegah-megah di dalam dunia itu. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat kita pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan akan bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hidup glamor dan bermegah-megahan menuju gaya hidup yang qanaah, serta senantiasa selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa yakum bima minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.